Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita berjumpa pada majelis DTR Jamaah Tafsir ini. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat ma'assalam kita juga limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga kalinya, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya juga jajaran takmir, musalla, tarbiyul muqabilin, khususnya juga kepada guru kita bersama Kiai Haji Lutfi Baswari. Mudah-mudahan beliau dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dilancarkan urusan-urusan dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami ingin membacakan sebuah hadis yang mana kami ambil hadis ini di dalam kitab Fathul Bari Al-Mujib ala Tahdhib Targhib wa Tarhib karangan Syekh Alwi bin Syekh Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Amin. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan, walaupun beratnya sebiji sawi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan bahwasanya jika kita manusia, apalagi umat Islam, mempunyai di dalam hatinya itu sifat sombong, sifat takabur, maka nanti akibatnya tidak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mempunyai kesombongan. Sombong dari segi hartanya, dari tahtanya. Sehingga apa? Orang sombong punya itu merajalela. Yang miskin, yang miskin yang gak punya uang ditindas, sehingga apa? Terjadinya pertikaian, terjadinya pembunuhan, apalagi sampai pembunuhan. Naudzubillah ini naudzubillah tidak akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh sebuah kisah iblis. Iblis itu dahulu kala kenapa diturunkan dari surga Allah Subhanahu wa taala? Karena iblis mempunyai sifat sombong, mempunyai sifat takabur, mempunyai sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati iblis. Padahal iblis itu orang alim, orang ahli ibadah, ahli ibadah iblis. Tapi apa? Mempunyai sifat sombong di dalam hatinya. Kejadiannya itu tatkala Allah memerintahkan iblis untuk sujud ke Nabi Adam, artinya menghormati Nabi Adam. Tidak mau iblis, sombong, katanya iblis. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, diinjak-injak, sedangkan aku diciptakan dari api. Berbentuk api kan api seperti itu. Jadi itu sombong.
Jika Allah murka, Allah turunkan iblis dari surga karena apa? Mempunyai sifat sombong. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, apalagi seorang Muslim, harus menjauhi sifat sombong. Harus menjauhi sifat sombong. Agar hilang sifat sombong, ya alhamdulillah kita hadir majelis menghilangkan sifat sombong insyaallah. Tapi perlu garis bawahi, berarti kalau ada orang yang sombong pasti tidak masuk surga. Bukan begitu. Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki itu menjelaskan, la yadkhulul jannah di sini ada dua, la yadkhuluha abada in istahanal ibru. Yang pertama, tidak masuk surga selamanya jika ada orang mengharapkan sombong. Misalnya ada orang sombong, tidak apa-apa sombong, halal misalnya, tidak apa-apa. Orang sombong yang saya tadi katakan, umumnya orang sombong, apalagi yang kaya pejabat. Saya dewi, lihat muka saya dewi, wih ini tak apa, wih sekalian, sehingga apa? Bunuh tak apa. Soalnya punya kuasa, seakan-akan diri itu hebat, terlalu tinggi sombongnya. Ini kalau ada orang yang mengharapkan boleh sombong, ini yang dimaksud, tidak akan masuk surga selamanya. Yang kedua apa? Atau la yadkhuluha ma'al awwali, tidak masuk surga bersama orang-orang terdahulu. Ya, dari zamannya Nabi, Nabiin, Wasiddiqin, Wasyuhada, Wassolihin. Ya, maksudnya apa? Tidak dimasukkan surga dengan orang terdahulu seperti Nabi, ya, para syuhada, para sholihin. Maksudnya kita tidak digolongkan ketika masuk surga, tidak digolongkan bersama orang-orang yang memang tingkatannya itu sudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keri-keri masih lama. Kita ini masih lama dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mempunyai sifat sombong. Makanya kita harus menjauhi daripada sifat sombong. Maka ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa lahmuhu hasanan. Ya Rasulullah, terus bagaimana orang yang menyukai, yang suka memakai pakaian bagus atau sandal bagus, itu bagaimana? Itu termasuk sombong enggak? Nah, kata Rasulullah, Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Jadi orang yang berpakaian itu ada dua. Orang yang berpakaian itu ada dua. Kadang orang berpakaian itu sombong, kadang orang berpakaian itu memang mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Yaitu apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Berpakaian misalnya hari raya berpakaian bagus, rapi, kopiah putih, sandalnya merek Levi's misalnya. Itu yang rapi, indah dilihat orang, indah dilihat orang, indah dilihat saudara kita. Itu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti orang-orang kafir misalnya. Dia berpakaian putih misalnya. Bukan putih, pakaiannya ada benih-benihnya, ada emasnya, ada berliannya, misalnya ditambah berlian. Itu tidak boleh. Itu ya sombong pada itu. Misalnya mobil sudah beli satu mabak, beli kapal, beli ini. Coba orang yang buat sedekah lebih baik.
niatnya sombong lalu bila ini tadi. Kalau berpakaian selumrahnya kalau berpakaian, ya pakai kopiah kayak tadi, pakai apa namanya, baju putih, sarung, sandal seadanya, seperti itu. Yang penting rapi bersih, itu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan contoh apa? Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Itu sombong. Ada kiai mengatakan kebenaran, dia tidak terima apa? Kamu. Terserah aku. Lolo gue misalnya. Ini termasuk orang yang sombong. Wa ghamtun nas dan meremehkan manusia. Ya itu tadi. Kita kaya, karena kekayaan kita bisa merajalela, sehingga orang-orang yang tidak kaya kurang ekonominya, diinjak-injak, disuruh-suruh. Naudzubillah ini ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat sombong, dijauhkan daripada sifat-sifat penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang alim, dijadikan hati kita menjadi orang-orang yang menyayangi, memaafi, amin ya rabbal alamin. Itu mungkin saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada tutur kata, kalau ada kata salah baca, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.